Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Buruj bagian terakhir ayat 17 sampai 22. Allah mencontohkan, mengkisahkan salah satu bukti adab Allah kepada manusia yang Allah turunkan di dunia. Hal ataka hadisul junud, apakah telah datang kepada kamu berita tentang bala tentara yang membangkang, mendurhakai Allah? Mengapa ini diawali dengan hal ataka? Ini bukan pertanyaan, ini hanya retorika. Kenapa? Karena sebetulnya mereka orang-orang kafir zaman Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy ini sudah mendengar kisah-kisah ini. Jadi sudah mendengar tentang kisah umat-umat terdahulu. Maka ini istilahnya istifham takriri, pertanyaan tapi menegaskan bahwa mereka telah mendengar tentang berita-berita kaum-kaum yang ingkar kepada Allah, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun wa Samud, di sini disebut dua, yaitu Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya. Yang kedua Samud, kaumnya Nabi Saleh. Mengapa disebutkan dua? Karena dua ini paling terkenal di masyarakat Arab zaman itu. Jadi mereka sudah mendengar kisah itu. Jadi Fir'aun adalah gelar raja Mesir. Konon awalnya nama istana raja Mesir disebut Fir'aun, kemudian Faroh bahasa mereka, lalu berubah yang dikenal adalah Fir'aun itu raja. Dan Fir'aun yang menentang Allah, kisahnya diterangkan dalam Al-Quran, adalah Fir'aun yang sejaman dengan Nabi Musa. Kalau Fir'aun itu raja Mesir sejak zaman dahulu, karena peradaban kuno, mungkin 1500-an tahun sebelum Masehi. Fir'aun yang zaman Nabi Musa itu ada yang mengatakan itu Ramses II. Tapi kalau dari segi sejarah yang kayaknya menurut para pakar itu bukan dia tapi anaknya. Bukan Ramses tapi anaknya yang namanya Manetah. Ya, namanya susah. Ya, bukan Ramses II. Karena Ramses II itu dikenal baik, tapi anaknya yang kemudian dikenal sombong dalam sejarahnya. Nah, Fir'aun ini luar biasa, memerintah selama 66 tahun. Ya, Pak Harto aja 33. Ya, kalau Ferdinand Marcos berapa itu? Ya, pokoknya yang raja-raja pemimpin yang lama-lama itu. Jadi Fir'aun itu membangun kekuasaannya sangat dahsyat sampai memerintah lama, dan di pemerintahan Mesir ketika itu dimungkinkan, bahkan seumur hidup dimungkinkan kalau masih dikehendaki oleh rakyat. Di kita dulu juga seperti itu, tapi sekarang sudah diamandemen. Sekarang hanya 2 periode. Itu pun masih ada yang pingin
3 periode. Ya. Jadi Pak Karno dulu juga begitu, awalnya baik tapi ketika sudah dipuji-puji banyak yang bangga, kemudian menjadi seumur hidup. Itu godaan kekuasaan itu seperti itu. Jadi kekuasaan itu godaannya ya seperti itu. Namanya kursi itu seperti itu. Lah, Fir'aun juga demikian ya. Dan pada masa pemerintahnya Fir'aun itu memang gemar membangun. Jadi infrastruktur, kemudian istana ibu kota baru dibangun oleh Fir'aun. Direnovasi kuil-kuil, diperbaiki, sehingga banyak orang yang mengingatkan kalau pemimpin itu hanya membangun peradaban materi, ya tidak ubahnya seperti Fir'aun, ya, kan seperti itu. Banyak yang mengingatkan para cerdik pandai, para ulama, jangan sampai kita itu tiru-tiru Fir'aun, hanya membangun peradaban materi, bangun jalan, bangun taman, hanya itu. Tapi juga harus membangun peradaban rohani. Bahkan peradaban rohani itu lebih penting, karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan ya, ketika perang Khandaq kalau nggak salah, Nabi memukul batu, ada apinya, kemudian para sahabat tertarik perhatiannya, dan Nabi menyatakan bahwa kelak ini isyarat kelak Islam itu akan maju. Tapi justru itu yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan. Karena di saat Islam itu peradaban materinya maju, ya maka akan terjadi kemunduran rohani. Ya, sejarah juga sudah mengatakan Abbasiyah, ketika puncak-puncaknya maka terjadi perebutan kekuasaan, saling membunuh dan seterusnya. Jadi ini Fir'aun itu gemar seperti itu. Kemudian Fir'aun ya, dengan kesuksesannya membangun peradaban materi, tentu rakyatnya senang. Ya, rakyat ya tadi, kalau orang pemimpin tuh dianggap sukses itu dilulukan oleh rakyatnya. Kayak dulu di Turki itu namanya Mustafa Kemal Atatürk, yang itu jadi kontroversial. Karena Mustafa Kemal Atatürk itu bapaknya sekularisme, yang menjadikan Islam itu hilang, Islam itu diterpinggirkan di Turki, bahkan berimbas ke dunia. Ini Mustafa Kemal itu, dan dia adalah boneka Inggris. Jadi dulu ceritanya ketika Turki itu terjadi ya situasi yang sulit, kemudian muncul pahlawan yang di skenario itu Mustafa Kemal, dan bagus. Jadi hati-hati, kalau ada pemimpin bagus tuh jangan terus dipuja-puja. Ya. Mustafa Kemal itu bagus, rakyat senang. Setelah rakyat senang, baru setelah itu melakukan sekularisasi, ya, memisahkan urusan agama dari negara, terus sampai melarang simbol-simbol agama di tempat umum, melarang penggunaan bahasa Arab, banyak masjid-masjid yang ya, kemudian berubah fungsi, meskipun sekarang balik ya, zaman Presiden Erdogan katanya, bukan Erdogan. Kita bacanya Erdogan, katanya Erdogan. Ya ini pemimpin itu kalau hanya pernah dapat materi dipuja-puja, kemudian kadang lupa, kemudian ya seperti itu, tindakannya tidak terkontrol. Ya, oleh karena itu udahlah, kita mudah-mudahan cukup 2 periode penliane ya ngerasain. Cari pemimpin yang terbaik ya. Dari yang terbaik. Mudah-mudahan ya tidak hanya oleh partai saja, mudah-mudahan yang disebut sekarang presidensial threshold itu yang 20%. Sebab kalau hanya seperti kemarin itu kemungkinan hanya 2 nanti, podo padu nanti.
Kemarin ada cebong dan kampret, nanti ada munyuk dan kadal. Jadi kita itu bukan bangsa beradab, kita bangsa kewan. Karena bangsa kita sudah berubah. Ada yang jadi cebong, ada yang jadi kampret, ada yang jadi kadal gurun. Masa terus begitu terus? Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa sadar, tentu terutama mestinya para pemimpin yang memegang kebijakan. Kalau rakyat apalah, ya, rakyat itu kan mengikuti pemimpinnya. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita itu bisa mengendalikan kalau kita ketika pemilu memilih dengan kesadaran penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tanggung jawabnya pada yang beri duit, naudzubillah, udah selesai. Ya, ini ya. Setelah itu Fir'aun karena berkuasa itu enak, dipuja-puja, fasilitasnya, yang namanya berkuasa seperti rapingin ya. Baru jadi komisaris itu gajinya berapa toh? Ya, ratusan juta. Padahal awak dhewe sing buruh cuci berapa gajinya? Ya.